Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun kita berada. Hari ini Kamis 17 April 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah sejenak kita merenungkan diri untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puja dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kehadirat-Mu yang telah menjaga kami dalam tidur kami Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, izinkanlah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari dan menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nats firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-38. Beginilah bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di ayat ini Yesus mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa dan mengandalkan Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Seperti kita mau hendak bekerja, hendak melakukan perjalanan, maupun hendak kita sebelum tidur. Agar kita selalu dijaga Tuhan dan iblis tidak dapat masuk ke tubuh kita untuk menghindari godaan-godaan iblis. Terkadang kita betapa mudahnya kita tertidur atau bersikap ceroboh dalam perjalanan hidup kita. Pencobaan menyerang iman kita yang sedang rentan. Kita mengabaikan ajaran Kristus dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga iman kita melemah. Terkadang kita lupa waspada diri, kita lupa berjaga-jaga, kita lupa berdoa, kita lupa dalam firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita ciptaannya. Sehingga diri kita menjadi sasaran empuk yang mudah diserang iblis. Berjaga tidak hanya tetap berjaga secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita dari godaan yang dapat menghancurkan iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Begitu juga ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Pada suatu hari di Bukit Zaitun dan taman di kaki bukit, tempat sekelompok murid Yesus jatuh tertidur, Yesus menegur mereka dan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan berdoa kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menghadapi segala cobaan.
Jika kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, Roh Kudus akan memampukan kita untuk atas percobaan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih kepada atas semua firman-Mu Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga kami Tuhan, menjalani hidup kami, dan selalu berdoa untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberkati setiap perjalanan kami kemanapun kami melangkah ya Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu, agar kami layak menerima segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Yesus Kristus dan anugerah dari Bapa di surga dan persekutuan kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.